Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliah kita pada hari ini pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai kontrol rilis, tablet kontrol rilis. Sebelumnya mohon izin untuk share screen. Sudah bisa terlihat ya. Sebelum kita mempelajari terkait apa itu kontrol rilis, kita lihat dulu videonya. Nah, ini adalah proses pembuatan kontrol rilis. Ini ketika obat dikonsumsi via oral, obat akan masuk ke dalam gastrointestinal tract. Ini akan melewati gastrointestinal tract. Ini adalah lambung, kemudian masuk ke usus. Obat-obat yang diperuntukkan untuk masuk ke sistem pembuluh darah kita yang akan diedarkan ke seluruh tubuh itu harus tertarget ke usus tertarget ke usus terlebih dahulu. Di usus obat tersebut akan terdisolusi dan terdisintegrasi. Nih, pecah dulu. Kemudian dia akan terlepas zat aktifnya perlahan-lahan, lapis demi lapis, dan masuk ke dalam pembuluh darah. Ke usus terlebih dahulu, baru masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, kita lanjutkan terkait apa itu kontrol rilis. Nah, semua obat yang diberikan ke dalam apa namanya oral itu memiliki apa namanya tempat aksi yang berbeda-beda di dalam tubuh kita. Nah, terdapat berbagai macam tipe untuk menghantarkan obat ke dalam tempat aksi. Itu ada tablet, kapsul, krim, kemudian ada ointment atau salep, liquid, aerosol, injeksi, supositori. Nah, sayangnya berbagai bentuk sediaan konvensional ini itu memiliki sistem pelepasan obat yang secara segera, yang pada akhirnya dia tidak dapat mengkontrol pelepasan obat itu dan akan menyebabkan terjadinya fluktuasi konsentrasi obat di dalam plasma darah. Nah, fluktuasi konsentrasi obat di dalam darah ini bisa dapat menyebabkan efek terapeutik yang tidak diinginkan, bisa jadi dia tidak berefek ataupun bisa menyebabkan efek toksik. Nah, ini tadi. Kalau obat tersebut berada di bawah kurva minimum effective concentration, maka obat tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya efek farmakologis dari obat tersebut. Tetapi kalau dia itu melebihi minimum toxic concentration, maka obat yang kita konsumsi itu dapat menimbulkan efek samping yang bisa saja efek samping yang dihasilkan itu akan memberikan ketidaknyamanan bagi pasien mengkonsumsinya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan dari tablet konvensional ini, kita bisa membuat dalam bentuk sediaan, baik sustained release maupun control release. Keduanya ini, baik sustained release maupun control release, ini akan memperbaiki fluktuasi konsentrasi obat di dalam darah, sehingga dapat memperbaiki efek terapeutik dari obat yang dikonsumsinya. Nah, ini adalah gambarannya ketika kita mengkonsumsi suatu obat, itu bisa saja dia itu kan harapannya berada di antara minimum effective level atau MEC, minimum effective concentration, sama minimum toxic concentration. Harus di antara ini. Tapi karena kita itu menggunakan obat itu dalam sehari itu lebih dari satu kali, misalnya kita mengkonsumsi obat itu sehari 3 kali, itu ternyata bisa menyebabkan terjadinya fluktuasi konsentrasi obat dalam darah. Misalnya kita mengkonsumsi obat di jam 7 pagi yang pertama. Itu pertama obat tersebut masih masuk ke dalam apa namanya rentang antara minimum
MTC sama MEC. Dan kita minum obat lagi di siang hari. Ternyata di siang hari karena obat yang di pagi hari ini belum habis secara sempurna. Ini kan konsentrasinya masih di sini ya. Harusnya kan harapannya ketika siang hari itu sudah sampai ke nol konsentrasinya atau tidak ada obat di dalam darah kita. Tapi ternyata obat itu masih ada di dalam darah kita sehingga ketika kita konsumsi lagi obat di siang hari, ini akan menimbulkan lonjakan konsentrasi obat di dalam plasma dan akan menyebabkan efek toksik karena ini sudah melebihi minimum toxic concentration. Dan kita lanjutkan lagi konsumsi obat di sore hari. Ini yang spasi yang aja belum habis kita konsumsi lagi dan ternyata konsentrasi obatnya itu semakin melonjak tinggi. Nah, kalau kita biarkan saja kondisi ini akan menyebabkan efek yang tidak diinginkan pada pasien. Bisa saja efeknya itu langsung terlihat, bisa saja tidak langsung terlihat secara nyata. Sehingga untuk meminimalisir kondisi ini, kita harus perbaiki kondisi ini. Kita perbaiki dengan membuat dalam bentuk sediaan sustain release maupun control release. Dengan harapan ketika kita konsumsi ini 3 kali sehari, kita minimalisir jadi 1 kali sehari. Harapannya konsentrasi obat dalam plasma itu akan berada di antara minimum efek minimum effective concentration sama di antara minimum toxic concentration. Tuh. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sustain release dan control release? Apakah dua-duanya sama? Ternyata berbeda. Meskipun fungsinya sama untuk membuat pasien mengkonsumsi tablet itu dengan frekuensi yang jauh lebih minimum, misalnya dari 3 kali sehari kita reduksi jadi 1 kali sehari. Tapi secara definisi antara sustain release dan control release itu berbeda. Bedanya di mana? Kalau sustain release itu merupakan sistem yang berfungsi untuk memperpanjang durasi pelepasan obatnya itu. Jadi yang diperpanjang itu durasi pelepasan obatnya. Jadi lebih pelan waktu nggak immediate release, tapi dia slowing release. Sini pelan-pelan pelepasan obatnya dan kita tunda onset sama efek farmakologisnya. Misalnya pada tablet konvensional itu menimbulkan aksi farmakologis sekitar 1 jam. Karena kita menggunakan sustain release, maka kita tunda menjadi 3 atau 4 jam baru beraksi. Berbeda dengan kontrol release, di mana kontrol release itu merupakan perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi. Dia akan apa namanya, mendelay pelepasan obatnya, kecepatan pelepasan obatnya, dan akan mendesain obat itu untuk terlepas secara spesifik, sehingga obat itu akan terlepas dari waktu ke waktu dalam konsentrasi yang sama. Berbeda dengan sustain release, di mana pelepasan obat dari waktu ke waktu itu tidak bisa dipastikan sama. Kalau yang kontrolis itu pelepasan obatnya sama. Misalnya pada 1 jam pertama 30 miligram yang terlepas. Pada 1 jam berikutnya 30 miligram yang terlepas dan berikutnya. Konsentrasi yang dilepaskan dari waktu ke waktu itu selalu sama. Ini adalah kontrol release. Nah, untuk fungsinya apa? Untuk memodifikasi dari frekuensi pemberian obat dari misalnya 3 kali sehari atau 4 kali sehari menjadi 1 kali sehari, sehingga ini akan menguntungkan pasien karena pasien jadi lebih patuh dari minum dengan frekuensi lebih banyak. Kita minimalisir, kita simpelkan lagi menjadi 1 kali sehari, sehingga lebih simpel lagi pemakaiannya atau penggunaannya. Dan tentunya ini dapat
memberikan peluang besar bagi industri farmasi untuk bersaing dengan obat-obat generik yang ada di pasaran. Lalu apa bedanya kontrol rilis sama konvensional rilis atau immediate rilis yang terlepas secara cepat? Kalau kontrol rilis itu pelepasannya secara terkontrol. Kalau immediate rilis pelepasannya secara cepat. Kemudian kalau kontrol rilis ini tentunya akan memberikan kepatuhan pasien yang jauh lebih baik dibanding kontrol rilis karena dibanding immediate rilis karena dia akan menurunkan frekuensi pemberian misalnya dari 3 kali sehari menjadi 1 kali sehari. Selanjutnya dapat memproteksi atau melindungi dari proses metabolisme. Kemudian dapat menurunkan fluktuasi konsentrasi obat di dalam plasma. Terus memperbaiki bioavailabilitas di suatu obat. Namun, meskipun begitu, kontrol rilis drug delivery system memerlukan biaya yang besar untuk proses pembuatannya dibandingkan dengan konvensional drug delivery system. Kemudian, apa bedanya kontrol rilis dan sustain rilis? Kalau kontrol rilis, dia akan terlepas daripada apa dalam jumlah yang sama dari waktu ke waktu. Kalau sustain release, dia hanya terlepas secara perlahan saja, tapi tidak menjamin dari waktu ke waktu itu konsentrasi yang dilepaskan selalu sama. Kemudian, kontrol disk itu bisa digunakan untuk menghantarkan obat tidak hanya via oral, tapi juga via transdermal, peritoneal, perkutan, kemudian peritoneal, dan sebagainya. Berbeda dengan sustain release, di mana sustain release ini hanya bisa digunakan untuk sistem penghantaran obat secara oral saja. Dan kontrol release ini tergolong dalam zero order kinetic atau pelepasan obatnya itu dari waktu ke waktu selalu sama. Terjadi peningkatan konsentrasi obat dari waktu ke waktu. Berbeda dengan sustain release di mana dia mengikuti kinetika order kedua. Nanti bisa dibuka kembali apa bedanya real order kinetic sama first order kinetic. Saya rasa ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya dari dosen pengampu sebelumnya. Nanti bisa dilihat di PPT-nya. Kemudian apa manfaat dari control drug delivery system? Tentunya manfaatnya itu banyak sekali. Yang pertama itu dapat menghantarkan obat pada tempat aksi secara spesifik. Kemudian juga dapat memaintenance atau menjaga konsentrasi obat di dalam plasma sehingga diminimalisir terjadinya fluktuasi obat dalam plasma, meminimalisir atau mereduksi efek samping karena konsentrasi obat dalam plasma itu tidak melebihi minimum toxic concentration. Terus meminimalisir banyaknya frekuensi pemberian obat, memperbaiki kepatuhan pasien, menurunkan fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma, sama efeknya itu lebih seragam karena obat yang dilepaskan dari waktu ke waktu itu jumlahnya sama. Meskipun begitu, eh, kontrol drug delivery system memiliki kerugian atau kelemahan, yaitu bisa saja material yang digunakan itu bersifat toksik, sehingga sebelum membuat kontrol di drug delivery system harus dipastikan bahwa material-material yang digunakan itu harus bersifat aman. Kemudian bisa saja terjadi dose dumping atau dosisnya itu terbuang, tidak masuk ke dalam darah. Kemudian juga memerlukan bedah apabila diberikan secara implan. Dan yang terakhir tentunya harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan sediaan konvensional. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kontrol disk, yaitu ada sifat fisikokimia dari obat itu sendiri, rute pemberian, mau rute pemberian oral, transdermal, dan perkutan, dan sebagainya. Dan selanjutnya juga ada efek farmakologi dan efek biologinya. Ada berbagai klasifikasi terkait kontrol di drug delivery system. Itu ada bergantung dengan mekanisme pelepasan obatnya,
Mulai mulai dari dissolution control, diffusion control, water penetration control, sama chemically control. Kita bisa amati satu persatu. Yang pertama terkait dissolution control drug delivery system, di mana rate limiting step pada dissolution control drug delivery system itu adalah dari disolusi dari polimer yang digunakan. Nah, di sini obat ini akan terenkapsulasi di dalam polimer. Jadi ini obatnya, drug reservoir-nya, ini polymeric coating-nya. Polymeric coating-nya ini dia bisa bersifat low solubility atau memiliki apa namanya kelarutan dalam air yang rendah, sehingga ketika kontak di dalam air, ini airnya masuk, ini karena bersifat semi permeable, yang karena kontak dengan air, maka obat ini yang akan terlepas satu persatu, ini terlepas, polimernya terlepas satu persatu, kemudian baru obatnya, ini terlepas, ini terlepas satu persatu. Ini. Kemudian ada selanjutnya ada diffusion control drug delivery system, di mana obat yang kita buat itu berada di dalam ini polimer pelindung drug reservoir, ini drug reservoir dan matrix kita lindungi di sini, dan polimer yang kita gunakan atau membran polimer yang kita gunakan itu yang tidak mudah larut di dalam air, sehingga ketika kontak dengan air, ini kan ada drug reservoir, ketika kontak dengan air, maka polimer yang digunakan itu tidak terlarut. Karena di sini kan rate limiting step-nya itu difusi, sehingga air yang ada di lingkungan gastrointestinal tract dia akan terdifusi ke membran yang bersifat non water insoluble. Ini akan masuk dan akan melarutkan zat aktifnya satu persatu. Satu persatu. Dan ini dari ke waktu pelepasan zat aktifnya itu akan selalu sama. Selanjutnya ada water penetration control drug delivery system. Ini ada dua, osmotic pressure control drug delivery system sama swelling control drug delivery system. Dengan rate limiting step-nya yaitu tergantung penetrasi air ke dalam sistem dari kontrol drug delivery system ini. Yang pertama untuk osmotic control drug delivery system itu tergantung dengan osmogen. Osmogennya itu bisa obat itu sendiri atau bisa menggunakan garam jika zat aktifnya tidak bisa kita gunakan tidak berfungsi sebagai osmogen. Dan membran yang digunakan itu halus bersifat semi permeable sehingga zat aktif yang ada di dalam reservoir ini tidak mudah keluar dari membran. Hanya air yang bisa masuk ke dalam reservoir ini dan akan melepaskan obatnya satu persatu. Dan polimer yang bisa digunakan dalam pembuatan osmotik ini bisa menggunakan selulose asetat, selulose triasetat, etil selulosa. Tuh. Jadi lama-kelamaan ini akan terdesak oleh air, zat aktifnya akan keluar satu persatu. Tuh. Kemudian swelling control drug delivery system. Ini kalau di swelling itu polimer yang digunakan itu harus bersifat hidrofilik. Kalau yang osmotik kan bersifat semi permeable. Kalau ini hidrofilik, di mana dia akan mudah tertembus oleh air, kemudian akan swelling atau mengembang. Ketika terjadi pengembangan dari tablet ini, zat aktifnya akan keluar satu persatu. Kemudian akan terlepaskan dari matriksnya dan masuk ke dalam pembuluh darah kita.
Selanjutnya, chemically controlled drug delivery system itu menggunakan polimer yang bersifat biodegradable atau mudah pecah atau mudah terlarutkan ketika kontak di dalam gastrointestinal tract. Itu ada dua, polymer drug dispersion system sama polymer drug conjugate system. Untuk polymer dispersion system, jadi dia ada bulk erosion sama surface erosion, di mana polimernya itu akan tererosi, nih, dan lama-lama zat aktifnya akan terlepas dari polimernya. Dan yang kedua yaitu polymer drug conjugate system. Ini ada polimernya, dia akan berikatan dan zat aktifnya, kemudian akan terlepas dari ikatan kimia antara zat aktif dengan polimernya. Tentunya ikatan yang terjadi ini adalah ikatan yang mudah untuk terlepas kembali ketika dia kontak dengan cairan gas di gastrointestinal. Dan ini adalah beberapa contoh obat dari kontrol rilis drug delivery system yang sudah ada di pasaran. Itu ada Uripan, Gralipentin, Paroxetin, Procardia, Ambien, dan sebagainya. Nanti bisa diamati satu persatu di salah satu contoh obatnya. Termasuk cara pembuatannya bisa diamati satu persatu. Dan kemudian kalau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa tulis di kolom diskusi. Baik, demikian perkuliahan pada pertemuan pada hari pertama ini. Semoga bisa mudah dipahami dan bisa diulang kembali, dilihat PPT-nya, dan bisa menambah pengetahuan melalui e-book yang sudah di-share juga di Elok, atau juga bisa menambah melalui jurnal agar pemahamannya jauh lebih lebih tambah lagi gitu. Demikian kuliah pada hari ini. Sebelum saya tutup, ada tugas untuk pertemuan kedua, ada diskusi tugas. Pada pertemuan dua nanti tinggal diskusi sehingga bisa dibaca tugasnya via Elok dan pembagian kelompoknya bebas. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 mahasiswa atau mahasiswi dengan ketentuan yang sudah saya tuliskan juga di Elok, nanti bisa diamati kembali. Dan minggu depan kita tinggal diskusi dan presentasi terkait hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Demikian kuliah pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.